Halo mahasiswa, selamat datang di kelas Bisnis Internasional pertemuan ke-7. Materi kita minggu ini yaitu mengenai pengelolaan bisnis internasional. Untuk dapat unggul dalam kompetisi pasar global, perusahaan perlu untuk mengelola bisnis dengan baik dan berdasarkan pada berbagai analisa eksternal dan internal perusahaan. Artinya, pengelolaan bisnis ini sebenarnya dimulai bahkan sejak perusahaan menganalisis pasar, menetapkan strategi untuk masuk pasar, serta ketika perusahaan menentukan cara atau langkah apa yang diambil untuk memasuki pasar luar negeri. Dengan demikian, maka pada minggu ini kita akan membahas mengenai hal tersebut ya. Spesifiknya beberapa pokok bahasan kita yaitu analisis pasar luar negeri, strategi memasuki pasar luar negeri, international licensing, sama international franchising. Pertama kita bahas dulu mengenai analisis pasar luar negeri. Analisis pasar luar negeri adalah suatu proses sistematis yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengetahui pasar luar negeri yang menjadi sasarannya. Analisis pasar luar negeri melibatkan pengumpulan dan analisis data tentang faktor-faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi pasar, serta identifikasi peluang dan tantangan yang ada di pasar tersebut. Secara umum, analisis pasar luar negeri terdiri dari 3 langkah, yaitu market screening atau assessing alternative markets, atau menilai pasar alternatif, kemudian mengevaluasi biaya, keuntungan, dan risiko memasuki setiap alternatif pasar, dan yang terakhir yaitu memilih pasar yang paling potensial atau selecting the most potential ones. Sekarang kita bahas dari yang pertama dulu, yaitu assessing alternative foreign markets atau menilai pasar alternatif luar negeri. Penilaian alternatif pasar luar negeri mencakup evaluasi 4 faktor utama, yaitu potensi pasar, persaingan, hukum dan politik, serta faktor sosial dan budaya. Perusahaan perlu mengumpulkan data mengenai potensi pasar dengan melakukan studi pasar, survei, atau melalui jaringan kontak bisnis. Dari data yang dikumpulkan, perusahaan dapat mengevaluasi apakah pasar luar negeri tersebut memiliki potensi yang cukup besar untuk dijadikan pasar target. Potensi yang dimaksud yaitu ukuran pasar, kecepatan pertumbuhan pasar, segmen produk target, kunci sukses di pasar tersebut, dan juga perubahan apa saja yang mungkin muncul nantinya dan mempengaruhi perusahaan. Ukuran pasar adalah ukuran yang mengindikasikan seberapa besar potensi pasar yang ada untuk suatu produk atau jasa di suatu negara tertentu. Ukuran pasar ini bisa diukur berdasarkan jumlah penduduk, pengeluaran konsumen, atau volume penjualan di pasar tersebut. Sementara kecepatan pertumbuhan pasar mengindikasikan seberapa cepat pasar tersebut tumbuh dalam hal volume penjualan dan biasanya dihitung sebagai persentase peningkatan penjualan selama periode waktu tertentu. Pertumbuhan pasar yang cepat dapat menjadi peluang bagi perusahaan untuk memasuki pasar baru juga dengan cepat dan mengejar pangsa pasar yang lebih besar. Kemudian segmen produk target adalah sekelompok konsumen atau pasar yang memiliki kebutuhan atau preferensi sama untuk suatu produk atau jasa. Segmen ini harus dipertimbangkan secara khusus dalam memasuki pasar luar negeri karena perbedaan budaya dan lingkungan bisnis dapat mempengaruhi segmen kita. Selain itu, kunci sukses di pasar juga harus diketahui, seperti pengetahuan lokal tentang pasar dan persaingan, kepercayaan merek, efisiensi biaya, atau kemampuan untuk beradaptasi dengan kebutuhan pasar lokal yang juga perlu kita ketahui agar kita menyesuaikan strategi kita dengan situasi pasar luar negeri. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui perubahan yang mungkin muncul di pasar, seperti perubahan regulasi pemerintah, perubahan kebiasaan konsumen, kemajuan teknologi, atau persaingan yang semakin ketat. Oleh karena itu, perusahaan harus terus memantau perkembangan pasar dan mengadaptasi strategi bisnis mereka sesuai dengan perubahan yang terjadi. Selanjutnya, kompetisi atau persaingan. Faktor ini mencakup analisis mengenai pesaing yang ada di pasar luar negeri, seperti jenis produk yang ditawarkan, harga, strategi pemasaran, dan berapa jumlah pesaing yang ada sekarang. Kemudian SWOT mereka apa saja, apakah perusahaan asing di sana sukses, dan bagaimana posisi kita dibandingkan mereka, dan apakah channel distribusi di negara tersebut memungkinkan untuk kita akses. Evaluasi pesaing ini juga dapat dilakukan melalui survei, studi pesaing, ataupun juga melalui kontak-kontak bisnis yang kita punya. Kemudian ada hukum dan politik. Faktor ini mencakup penilaian terhadap peraturan hukum dan kebijakan politik yang berlaku di pasar luar negeri tersebut. Perusahaan perlu mengumpulkan informasi mengenai regulasi pemerintah, perpajakan, perdagangan, hubungan pemerintah kita dengan pemerintah negara tujuan, dan juga perlindungan hak kekayaan intelektual yang berlaku di pasar luar negeri. Dari informasi yang dikumpulkan, perusahaan dapat mengevaluasi apakah hukum dan politik di pasar luar negeri tersebut mendukung atau menghambat kegiatan bisnis internasional. Yang terakhir, faktor sosial dan budaya.
Faktor ini mencakup penilaian terhadap budaya dan norma sosial yang berlaku di pasar luar negeri tersebut. Perusahaan perlu mengumpulkan informasi mengenai bahasa, agama, kepercayaan, nilai, dan juga adat istiadat yang berlaku di pasar luar negeri tersebut untuk mengetahui apakah produk kita kira-kira cocok dengan konsumen di sana, bagaimana demografi di sana, kemudian apa saja yang bisa memotivasi karyawan di sana, dan apakah konsumen tipe yang mencari atau menerima produk asing atau tidak. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, perusahaan dapat mengevaluasi seberapa besar perbedaan sosial dan budaya yang harus diatasi, dan strategi apa yang bisa diambil dalam memasuki pasar luar negeri tersebut. Langkah selanjutnya yaitu mengevaluasi biaya, keuntungan, dan risiko memasuki pasar alternatif. Analisis biaya dalam konteks pasar luar negeri meliputi direct cost dan opportunity cost. Direct cost mencakup biaya yang dikeluarkan untuk memasuki pasar baru seperti biaya transportasi, biaya pembangunan pabrik, biaya sertifikasi produk, biaya iklan, dan biaya perekrutan dan pelatihan karyawan. Sedangkan opportunity cost mencakup biaya yang hilang karena perusahaan memutuskan untuk memasuki pasar baru dan mengalihkan sumber daya dari pasar domestik atau pasar lainnya yang lebih potensial dan sudah mapan. Sementara itu, potensial benefits meliputi potensi peningkatan penjualan dan pendapatan, perluasan pangsa pasar, peningkatan merek, dan akses ke pasar baru. Dalam beberapa kasus, masuk ke pasar luar negeri juga dapat membawa manfaat lain seperti akses ke teknologi baru yang memungkinkan biaya manufacturing lebih rendah sehingga meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan dan juga kemampuan untuk membangun hubungan dengan mitra bisnis baru. Namun masuk ke pasar luar negeri juga memiliki risiko tertentu. Salah satunya yaitu fluktuasi nilai tukar. Fluktuasi nilai tukar tentu saja akan mempengaruhi pendapatan dan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Risiko lainnya berkaitan dengan kondisi politik dan keamanan di negara tujuan, seperti perang atau juga terorisme. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dan kemampuan untuk beroperasi di luar negeri. Selain itu, terdapat pula risiko lainnya yaitu direct financial losses seperti kerugian karena pembayaran atau penjualan yang gagal atau keterlambatan dalam pembayaran suatu produk atau jasa. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan risiko dan potensi keuntungan dari memasuki pasar luar negeri dan mengambil tindakan yang paling tepat untuk mengurangi risiko dan memaksimalkan manfaat yang bisa didapatkan. Analisis pasar luar negeri harus dilakukan secara hati-hati dan komprehensif untuk memastikan keberhasilan perusahaan di pasar global. Setelah kita selesai melakukan analisis pasar luar negeri, selanjutnya kita akan menentukan strategi apa yang akan kita gunakan untuk memasuki pasar. Beberapa langkah pilihan yang dapat diambil sebagai strategi perusahaan memasuki pasar luar negeri yaitu ekspor, international licensing, international franchising, contract management atau turnkey project, dan juga foreign direct investment seperti yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang pertama, ekspor. Ekspor yaitu mengirim produk dari negara asal ke negara tujuan untuk dijual di pasar lokal. Keuntungan dari strategi ini adalah biaya rendah, tetapi perusahaan harus menghadapi hambatan perdagangan seperti tarif dan regulasi impor oleh negara tujuan. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Yang kedua adalah international licensing, yaitu dengan mengizinkan perusahaan lokal di negara tujuan untuk menggunakan merek dagang, teknologi, atau lisensi dari perusahaan. Keuntungan dari strategi ini adalah biaya rendah dan risiko yang lebih kecil. Tapi perusahaan asal mungkin tidak memiliki kendali penuh atas produk atau mereknya di pasar lokal. Yang ketiga, international franchising, yaitu dengan memberikan lisensi merek dan bisnis kepada pihak ketiga di negara tujuan yang akan mengelola dan mengembangkan bisnis di bawah merek dagang perusahaan kita. Keuntungan dari strategi ini adalah biaya rendah, risiko yang lebih kecil, dan memungkinkan untuk memperluas jangkauan merek secara cepat di mana perusahaan masih memiliki kendali atas perusahaan di negara tujuan. Selanjutnya dengan kontrak manajemen, yaitu dengan menggunakan kontrak untuk membentuk aliansi strategis dengan perusahaan lokal di negara tujuan, seperti perjanjian distribusi atau manufaktur atau bentuk-bentuk kontrak lainnya. Keuntungan dari strategi ini adalah adanya kontrol yang lebih besar atas produk atau merek, tetapi langkah ini membutuhkan investasi waktu dan sumber daya yang besar agar kemitraan perusahaan berpotensi sukses. Sementara itu, turnkey project yaitu sebuah strategi bisnis di mana perusahaan menawarkan solusi lengkap dan siap pakai kepada klien untuk suatu proyek atau produk. Turnkey project sering digunakan untuk memasarkan produk atau jasa yang telah dikembangkan oleh perusahaan di pasar domestik ke pasar luar negeri. Perusahaan akan menawarkan solusi lengkap yang mencakup desain produk, pengadaan bahan baku, fasilitas dan produksi, konstruksi dan instalasi, dan juga pengujian produk.
Perusahaan ini dimaksudkan untuk memudahkan klien dalam mengakses produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan, serta mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan untuk mengembangkan produk atau jasa tersebut secara mandiri. Dalam konteks memasuki pasar luar negeri, turnkey project dapat menjadi strategi yang efektif karena dapat membantu perusahaan untuk lebih cepat memasuki pasar baru. Dengan menawarkan solusi lengkap yang siap pakai, perusahaan dapat meminimalkan risiko kegagalan dalam memasuki pasar baru, mengurangi biaya pengembangan produk atau jasa di pasar baru, serta mengoptimalkan waktu yang diperlukan untuk memulai bisnis di pasar baru. Namun demikian, strategi turnkey project juga memiliki kelemahan. Salah satunya adalah bahwa perusahaan dapat kehilangan kontrol atas produksi dan kualitas produk atau jasa yang ditawarkan karena sebagian besar proses produksi dilakukan oleh mitra bisnis atau pihak ketiga. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memilih mitra bisnis yang dapat dipercaya dan memiliki kualitas produksi yang baik untuk meminimalkan risiko. Selanjutnya, perusahaan juga dapat memasuki pasar luar negeri dengan foreign direct investment, yaitu investasi langsung di pasar lokal dengan mendirikan fasilitas produksi atau cabang di negara tujuan. Keuntungan dari strategi ini adalah kontrol penuh atas operasi dan merek di pasar lokal, tapi dengan biaya dan risiko yang lebih tinggi. Setiap strategi memiliki keuntungan dan risikonya sendiri, sehingga perusahaan perlu mempertimbangkan karakteristik pasar lokal dan tujuan bisnis jangka panjang untuk benar-benar memilih strategi yang paling cocok. Untuk menentukan strategi memasuki pasar luar negeri, beberapa faktor keputusan atau decision factors yang dapat dipertimbangkan yaitu ownership advantage, location advantage, internalization advantage, dan juga faktor-faktor lainnya. Ownership advantage atau keuntungan kepemilikan mengacu pada keuntungan yang dimiliki perusahaan karena kepemilikan sumber daya yang meningkatkan keunggulan bersaing dalam memproduksi produk atau jasa tertentu. Keuntungan ini dapat berasal dari kepemilikan teknologi, merek, manajemen, sumber daya manusia, atau keahlian lain yang membedakan perusahaan dari pesaingnya. Dalam konteks memasuki pasar luar negeri, keuntungan kepemilikan dapat menjadi faktor penting dalam menentukan apakah perusahaan akan memproduksi produk di luar negeri atau menjual lisensi teknologi atau merek. Kemudian location advantage atau keuntungan lokasi. Faktor ini mengacu pada keuntungan yang diperoleh dari memilih lokasi di pasar asing atau di dalam negeri untuk memproduksi atau menjual produk atau jasa. Keuntungan lokasi dapat berasal dari faktor-faktor seperti biaya tenaga kerja, akses ke bahan baku, regulasi, infrastruktur, dan juga preferensi pelanggan. Dalam konteks memasuki pasar luar negeri, faktor-faktor ini dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk memproduksi di dalam negeri atau di luar negeri saja. Selanjutnya ada internalization advantage atau keuntungan internalisasi. Faktor ini mengacu pada keuntungan yang diperoleh dari menginternalisasi produksi atau penjualan daripada menjual lisensi atau mempekerjakan pihak ketiga untuk memproduksi atau menjual produk atau jasa kita. Keuntungan internalisasi dapat berasal dari kontrol yang lebih besar atas kualitas produk atau jasa, biaya yang lebih rendah, dan keuntungan lain yang diperoleh dari integrasi vertikal. Dalam konteks memasuki pasar luar negeri, keuntungan internalisasi dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk mengakuisisi atau mendirikan anak perusahaan di luar negeri. Kemudian ada juga faktor-faktor lainnya seperti kebutuhan kontrol, ketersediaan bahan baku, dan strategi global. Need for control atau kebutuhan kontrol mengacu pada kebutuhan perusahaan untuk mempertahankan kendali atas produksi atau penjualan produk atau jasa yang ditawarkan. Kemudian ketersediaan sumber daya mengacu pada ketersediaan sumber daya perusahaan untuk memasuki pasar luar negeri. Sumber daya ini dapat berupa keahlian, modal, dan juga sumber daya manusia. Kemudian ada strategi global yang mengacu pada strategi perusahaan untuk memperluas bisnis secara global dan mengeksploitasi keuntungan dari pasar global. Dalam konteks memasuki pasar luar negeri, strategi global dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk mengadopsi strategi yang sesuai dengan kondisi pasar luar negeri yang dituju. Selanjutnya kita bahas mengenai bentuk-bentuk ekspor. Ekspor terdiri dari beberapa jenis ya, di antaranya ada indirect exporting atau ekspor tidak langsung, di mana ekspor dilakukan melalui perantara seperti agen atau distributor. Perusahaan mengekspor produk ke perantara yang kemudian menjual produk tersebut ke pasar luar negeri. Artinya, perusahaan tidak terlibat langsung dalam proses distribusi dan pemasaran di pasar luar negeri. Keuntungan dari bentuk eksportasi ini adalah dapat mengurangi biaya dan risiko operasional perusahaan di pasar luar negeri.
Kemudian ada juga direct exporting atau ekspor langsung, di mana kegiatan ekspor dilakukan secara langsung oleh perusahaan tanpa melalui perantara. Perusahaan mengekspor produk langsung ke pelanggan atau pembeli di pasar luar negeri. Perusahaan bertanggung jawab atas proses distribusi dan juga pemasaran produk di pasar. Keuntungan dari bentuk ekspor ini adalah bahwa perusahaan dapat mengontrol secara penuh seluruh proses distribusi dan pemasaran produk di pasar asing. Selanjutnya ada intra-corporate transfers atau transfer intrakorporat, di mana bentuk ekspor ini melibatkan transfer produksi atau jasa antara perusahaan induk dan anak perusahaan atau cabang di pasar luar negeri. Transfer dapat berupa transfer teknologi, transfer manajemen, atau juga transfer produk fisik. Keuntungan dari bentuk ekspor ini adalah perusahaan dapat memanfaatkan keuntungan internalisasi, yaitu keuntungan yang diperoleh dari mengintegrasikan aktivitas perusahaan di berbagai lokasi geografis. Pemilihan bentuk ekspor akan bergantung pada faktor-faktor seperti kebutuhan perusahaan untuk kontrol, ketersediaan sumber daya, dan juga strategi bisnis. Keuntungan dan risiko dari setiap bentuk ekspor juga harus dievaluasi dengan hati-hati sebelum perusahaan memutuskan untuk memasuki pasar tertentu. Beberapa kelebihan melakukan ekspor bisa dilihat dari exposure keuangan yang rendah, memungkinkan masuk pasar secara bertahap, memperoleh pengetahuan tentang pasar lokal, dan menghindari pembatasan investasi asing. Dalam ekspor, perusahaan dapat memasuki pasar luar negeri tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar untuk membangun infrastruktur, mempekerjakan karyawan, atau mengikuti peraturan dan persyaratan yang rumit untuk investasi asing. Oleh karena itu, risiko keuangan dalam hal kerugian besar atau kegagalan bisnis di pasar luar negeri dapat dikurangi dengan memilih bentuk ekspor. Kemudian ekspor juga memungkinkan memasuki pasar secara bertahap sambil mengukur respon pasar terhadap produk atau jasa mereka. Dengan memulai dari pasar-pasar kecil, perusahaan dapat mempelajari tentang pasar lokal dan menguji strategi bisnis mereka sebelum memasuki pasar yang lebih besar dengan cara lainnya. Hal ini dapat membantu perusahaan untuk mengurangi risiko dan meningkatkan peluang keberhasilan di pasar luar negeri. Kemudian perusahaan juga bisa mendapatkan pengetahuan tentang pasar lokal dengan biaya yang lebih kecil. Dalam proses ekspor, perusahaan dapat bekerja sama dengan agen atau distributor lokal untuk memasarkan produk mereka. Dengan demikian, perusahaan dapat memperoleh pengetahuan tentang kebiasaan konsumen, persaingan, dan juga tantangan bisnis lainnya di pasar tersebut. Selain itu, melalui ekspor, perusahaan juga bisa menghindari pembatasan investasi asing yang ketat seperti tarif, kuota, atau hambatan non-tarif lainnya yang membuat perusahaan sulit untuk masuk ke pasar luar negeri. Namun ekspor juga memiliki banyak kelemahan ya dari segi pengaruh kebijakan tarif dan hambatan perdagangan, logistik yang sangat kompleks, dan juga konflik dengan distributor. Negara-negara tujuan dapat menetapkan kebijakan tarif dan hambatan perdagangan lainnya yang dapat membuat produk ekspor menjadi lebih mahal atau sulit untuk diperdagangkan di pasar luar negeri. Jika negara tujuan menerapkan tarif yang tinggi atau memberlakukan hambatan perdagangan lainnya, maka hal tersebut akan mempengaruhi harga jual produk dan mempengaruhi keuntungan yang diperoleh. Kemudian ekspor sendiri memerlukan proses logistik yang kompleks, terutama dalam hal pengiriman dan distribusi produk. Hal ini dapat mengakibatkan biaya tambahan, termasuk biaya transportasi dan juga biaya penanganan yang mungkin diperlukan untuk memenuhi persyaratan perdagangan internasional. Perusahaan harus juga mempertimbangkan regulasi dan persyaratan logistik yang berbeda di setiap negara tujuan, termasuk aturan kepabeanan, sertifikasi produk, dan peraturan sanitasi. Selain itu, ada juga potensi munculnya konflik dengan distributor, misalnya dalam hal strategi pemasaran atau branding. Bahkan, perusahaan mungkin mengalami masalah dengan distributor yang tidak patuh terhadap standar kualitas dan layanan pelanggan yang diharapkan. Kemudian kita bahas mengenai lisensi internasional atau international licensing. International licensing merujuk pada proses di mana pemilik hak kekayaan intelektual memberikan izin kepada pihak lain di negara lain untuk menggunakan atau memproduksi barang atau jasa yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual tersebut seperti paten, merek dagang, hak cipta, program, keahlian, dan juga desain bisnis. Kelebihan dari international licensing antara lain yaitu risiko finansial yang lebih kecil. International licensing dapat menjadi cara yang lebih aman dan murah untuk memasuki pasar asing daripada membuka cabang atau memulai usaha sendiri di negara tersebut. Dalam international licensing, risiko keuangan yang berkaitan dengan pembukaan cabang baru atau investasi langsung dapat dihindari karena pemilik hak kekayaan intelektual tidak perlu melakukan investasi besar untuk memasuki pasar tersebut. Yang kedua yaitu low cost way to assess market potential. Artinya melalui international licensing ini, pemilik hak kekayaan intelektual dapat mengevaluasi dan menilai potensi pasar di negara lain dengan biaya yang relatif lebih rendah. Dalam hal ini,
Mereka dapat melisensikan hak mereka kepada pihak lokal dan melihat apakah produk atau layanan mereka diterima dengan baik di pasar tersebut. Yang ketiga, untuk menghindari tarif, hambatan non-tarif, dan pembatasan investasi asing yang mungkin dikenakan pada bisnis yang ingin memasuki pasar asing secara langsung. Dalam international licensing, pemilik hak kekayaan intelektual dapat menghindari masalah ini dengan cara melisensikan hak mereka kepada pihak lokal. Yang keempat, dari segi pengetahuan tentang pasar lokal. Penerima lisensi di negara asing biasanya memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang pasar lokal, kebutuhan konsumennya, dan persyaratan regulasi di negara tersebut. Dalam hal ini, mereka dapat membantu pemilik hak kekayaan intelektual untuk memahami pasar lokal dan membuat perubahan yang diperlukan pada produk atau layanan mereka untuk memenuhi kebutuhan pasar tersebut. Selain itu, dengan licensing, perusahaan juga bisa mengurangi biaya yang terkait dengan pengembangan, pemasaran, dan distribusi produk mereka di pasar asing. Pihak lokal yang memegang lisensi dapat mengambil tanggung jawab ini dan memperoleh keuntungan dari penjualan produk atau layanan tersebut di pasar lokal. Hal ini juga dapat membantu pemilik hak kekayaan intelektual mengurangi biaya operasi di pasar asing dan memperoleh pendapatan tambahan dari lisensi mereka. Dari sekian banyak keuntungan melakukan licensing, kerugiannya juga ada loh ya. Yang pertama yaitu peluang pasar dan keuntungan yang terbatas. Dalam international licensing, pemilik hak kekayaan intelektual mungkin hanya bisa mendapatkan sebagian kecil dari potensi pasar dan keuntungan di negara asing tersebut karena mereka harus membagi royalti dengan pihak yang menerima lisensi. Hal ini juga dapat membatasi kemampuan pemilik hak kekayaan intelektual untuk memperluas bisnis mereka di masa depan. Yang kedua yaitu potential conflict with licensee. Walaupun tidak selalu terjadi, namun konflik mungkin saja terjadi jika pihak yang menerima lisensi melanggar persyaratan lisensi. Misalnya dengan menghasilkan produk yang tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Konflik juga dapat terjadi jika ada masalah terkait dengan royalti atau hak lainnya yang dapat mengakibatkan kerugian finansial atau reputasi bagi pemilik hak kekayaan intelektual. Yang ketiga yaitu dependence on licensee. Dalam international licensing, pemilik hak kekayaan intelektual mungkin menjadi terlalu tergantung pada pihak yang menerima lisensi, yang di kemudian hari dapat menjadi masalah jika pihak tersebut mengalami masalah finansial atau masalah operasional yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk menggunakan hak kekayaan intelektual yang dilisensikan. Yang keempat, kemungkinan menciptakan pesaing di masa depan. Dalam international licensing, pihak yang menerima lisensi mungkin mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk menciptakan produk serupa atau bahkan lebih baik dan bersaing dengan pemilik hak kekayaan intelektual di masa depan. Hal ini dapat menjadi masalah jika pihak yang menerima lisensi memutuskan untuk tidak memperpanjang lisensi dan memutuskan untuk memproduksi produk mereka sendiri atau malah menawarkan kerjasama dengan pesaing kita. Artinya dalam menjalankan international licensing, sangat penting untuk memperhatikan risiko dan keuntungan yang terkait dalam strategi tersebut. Oleh karena itu, pemilik hak kekayaan intelektual harus mempertimbangkan dengan hati-hati sebelum memutuskan apakah international licensing adalah cara yang paling tepat untuk memasuki pasar asing atau tidak. Selanjutnya kita bahas mengenai bagaimana proses licensing. Yang pertama, licensor atau pemilik license mengidentifikasi pasar potensial produk atau teknologi yang dilisensikan. Hal ini melibatkan penelitian dan analisis pasar untuk memahami permintaan, persaingan, dan juga regulasi di pasar asing. Setelah itu, perusahaan mencari calon lisensi yang cocok, bisa melalui pameran, konferensi, atau kontak bisnis. Setelah negosiasi persyaratan terpenuhi, termasuk royalti, batasan-batasan dalam pemberian lisensi, durasi lisensi, dan hak kewajiban masing-masing pihak, maka licensor memberikan hak menggunakan hak kekayaan intelektualnya kepada lisensi. Lisensi kemudian menggunakan hak tersebut untuk membuat suatu produk atau jasa untuk dijual di pasar lokal. Lisensi diharuskan membayar royalti kepada licensor sejumlah yang disepakati, dan royalti inilah yang kemudian menjadi pendapatan bagi licensor. Setelah international licensing, sekarang kita bahas tentang international franchising. International franchising adalah bentuk bisnis di mana sebuah perusahaan memberikan hak kepada perusahaan atau individu di negara lain untuk menggunakan merek dagang dan bisnis modelnya untuk menjalankan bisnis mereka di wilayah tersebut. Franchising memungkinkan pemilik waralaba atau franchisor untuk mengontrol penerima waralaba atau franchisee dan memberikan support bisnis yang lebih banyak. Franchise ini memungkinkan usaha lokal untuk menjalankan bisnis di bawah nama orang lain dengan memberikan imbalan atau manajemen fee tertentu. Franchisor menyediakan merek dagang, panduan operasional, sistem, dan reputasi produk yang terkenal, serta layanan dukungan berkelanjutan seperti iklan, pelatihan, layanan reservasi, misalkan untuk hotel,
dan program jaminan kualitas dalam rangka membantu mereka menjalankan bisnis secara efektif. Kemudian untuk kekurangan dan kelebihan dari franchising ini kurang lebih sama dengan licensing dari segi biaya, risiko, hambatan, peluang, dan potensi persaingan di masa depan. Baiklah, demikian penjelasan materi kita minggu ini ya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Sampai ketemu di video aja selanjutnya. Bye-bye.